Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Hai. Selamat hari Jumat. Selamat hari Jumat. Nah, kembali lagi kita di hari Jumat. Iya. Masih pakai masker? Masih dong. Masih pakai Masih masker. di dalam juga. Masih di dalam juga ya. Sekarang gimana Van? Bersyukur dulu udah melewatin Jumat. Iya. Ya. Kita meskipun vaksin sudah mulai semakin banyak orang yang divaksin, ya makin luas vaksinnya, tapi pandeminya masih ada. Jadi masih bersyukur. Kita udah hampir setahun ya Van syuting dalam kondisi pandemi ya. Iya. Hampir setahun ya. Jadi semua skenario apokalipsnya belum terjadi. Belum terjadi. Ya, kayaknya mah nggak bakal lah kalau udah setahun. Nggak jadi. Kayaknya mah nggak bakal lah, udah nanti juga balik lagi. Dulu tuh ada ini, ada apa? Ada yang nulis katanya, every generation think they are the last. Jadi ya kalau dibilang, apokalipsis sekarang gitu, enggak, dari 400-500 tahun yang lalu, nenek moyang kita juga bilang, apokalips nih sebenarnya. Daripada apokalip, mendingan Kalipa Apo. Itu tempat penjual lotek di Bandung. Kalau kalian nggak tahu, itu adalah tukang lotek. Iya, Kalipa Apo. Oke, kita mau kocok lagi, Van? Kalau kita nggak bahas apokalips. Kirain mau bahas itu dulu. Mendingan Kalipa Apo, Van. Bahas lotek. Oke. Apa tuh? Kebaca? Bentar ya, kocok lagi, rasanya nggak enak. Nah, kita mah bebas aja ya, random aja ya. Jadi kalau nggak enak, balikin kita. Iya, betul. Iya. Oke. Belum dibaca ini dalamnya Belum apa? baca ini. Oke. Iya. Apa itu? Wih, kita nggak jadi ngomongin lotek. Tapi makanan juga. Kita ngomongin makanan Bali. Makanan Bali. Ini keluarin Bali dulu biar nggak dikocok lagi. Masukin lagi. Ini juga. Ya, sip. Makanan Bali. Makanan Bali, wah ini unexpected nih. Tapi makanan Bali itu banyak yang nggak tahu loh, kan? Iya ya. Makanan Bali itu memang banyak yang nggak tahu. Gua kalau lu browse di ini ya, kalau lu browse di GoFood, Grab gitu, makanan Bali keluarnya itu sambal matah. Sambal matah iya. Gitu. Tapi sambal matah di ayam geprek. Pokoknya sesuatu yang bersambal matah itu makanan Bali gitu ya. Rice bowl sambal matah gitu. Ayam geprek sambal matah gitu. Sabukan. Emang makanan Bali itu dulu kan gue pernah nulis buku 100 Maknyus Bali. Oh pernah? Pernah, sama Pak Bondan, almarhum ya. Kita survei di Bali. Nah, kenapa sih mau nulis buku itu kan? Waktu kita mau bikin buku itu, orang-orang bilang, ke Bali mah udah sering, tulis aja yang lain. Misalnya Sumatera Utara lah, apa gitu. Kalau ke Bali orang-orang udah tahu. Pak Bondan bilang, masa udah tahu? Ternyata banyak kuliner-kuliner Bali yang kita belum tahu, Van. Dan ada satu problem ya, orang berpikir bahwa ke Bali itu makanya babi guling. Iya. Gitu. Padahal kalau kata Pak Bondan, ada satu makanan Bali yang sebetulnya bisa populer di seluruh Indonesia, nggak mengandung babi juga, yaitu ayam betutu, dia bilang. Ayam betutu itu, kata Pak Bondan ya, itu salah satu kuliner paling enak yang dia pernah tahu untuk seluruh makanan Indonesia. Cuman jarang makanan ayam betutu kan ya. Di luar Bali ya. Di luar Bali jarang ya, di luar Bali jarang. Iya benar sih, orang suka bilang gitu, Bali mah udah sering lah, tahu lah makanan Bali apa. Jangan salah, banyak yang masih taunya adalah makanan khas Kute adalah McD. Udah tutup kan McD-nya. Nah sekarang udah tutup. Sekarang baru mulai mikir cari makanan Bali beneran. Makanan Hasan Nur yang di perempatan seberang Prime Plaza, KFC. Ada McD nggak ya di situ? Kayaknya ada juga, nggak ada. Tapi ya jadi, nah ayam betutu ini, waktu gua nulis 100 Maknyus Bali kan otomatis ada ayam betutu. Sekarang teman-teman pikir ayam mau diapain lagi sih gitu ya? Mungkin itu yang menganggap bilang, kalau makanan Bali yang enak tuh ya babi guling karena jarang gitu kan, bikinnya susah segala macam, mesti dipanggang seekor. Tapi kalau ayam betutu kok bisa enak? Ayam tuh mau diapain lagi gitu? Nah, ayam betutu yang paling enak itu ada di Gilimanuk. Itu problemnya, karena Gilimanuk kan jauh nih dari tengah Bali, kira-kira 3 jam ya. Orang ke Bali nggak ke Gilimanuk. Orang ke Bali nggak ke Gilimanuk, betul. Itu jauh, jadi jarang kelewat kan, kita rata-rata terbang, kecuali jalan darat, betul. Nah, si ayam betutu ini yang paling enak itu namanya Mentempe 1978 di Gilimanuk ya.
selama 100 Manyus Bali ditulis sampai selesai, gue nggak pernah cobain yang itu, yang Gilimanuk, Pan. Karena kejauhan. Harusnya teman kita Lydia tuh yang ngetes, karena dia harus ke Banyuwangi. Jadi dia nyebrang ke Banyuwangi, balik lagi. Tapi ya itu kan naik ferry ya, jadi nyebrangnya tuh jamnya pas giliran restorannya nggak buka gitu. Sampai bulan Desember kemarin, gue kan nyetir nih ke Bali sekeluarga. Udah bilang, kita cobain yuk Mentempe Gilimanuk 1978 yang asli gitu ya. Mumpung lewat nih sekarang, ya udah berapa tahun yang lalu nulis buku ke Balinya, mungkin ada lebih 5 tahun yang lalu. Mungkinlah kita ke situ, parkir, yang mana yang asli, ternyata banyak banget Mentempe. Bahkan ada salah satu ahli kuliner, udah lama tinggal di Bali sih, tapi bukan orang Bali gitu ya. Terus gue kasih tahu, cobain dong yang Mentempe. Dia bilang, gue udah cobain, ternyata nggak enak lah, enakan bikinan gue. Terus dikasih fotonya, salah itu bukan yang itu. Karena Mentempenya banyak banget. Gitu. Ya, nah ya waktu gue parkir, masuk, ayam goreng kayak apa sih, Van, ya kan? Ayam dikasih bumbu-bumbu gitu, masa enak apalah gitu. Pas gue makan, enak sih. Terus pas gue mau bayar, itu kan satu porsi ya, jadi satu porsi itu plecing sama kacang. Selalu gitu ya? Iya, plecing sama kacang, terus ayam satu paha atau dada, sama nasi, sama nasi, sama sambal mata, of course. Nah, itu tuh 35.000 satu porsi segitu. Ada orang Surabaya, gue dengar dari logatnya, bayar 1,2 juta. Dia beli frozen, Van. Udah disiapin sama dia gitu. Nah, karena gue nginepnya lama kan nggak bisa bawa ke Jakarta gitu ya. Jadi dia frozenin, dia bawa ke Surabaya, masukin ke frozen, terus masak satu-satu. Dan sekarang rupanya ada varian ayam betutu goreng dan ayam betutu basah. Yang aslinya yang basah kan? Yang aslinya yang basah. Ternyata yang goreng ini adalah kreasi dari mantunya ownernya Mentempe. Karena nggak semua orang suka yang pedas. Itu kan kalau basah kan agak pedas kuahnya. Jadi kalau yang goreng itu bisa kering gitu. Gue cobain yang goreng ya enak juga. Tapi yang basah ini ayamnya itu bisa crunchy gitu. Gue juga bingung ya gimana caranya ayam begituin. Tapi kayaknya kalau kata Yana sih ayam jantan, tapi yang masih kecil. Jadi dagingnya keras gitu loh, nggak chewy, tapi nggak alot, tapi keras gitu. Terus fresh bumbunya, mungkin karena masak selesai tadi pagi langsung diangkat gitu ya. Akhirnya pas waktu kita balik ke Jakarta, gue bilang Mentempe ya, kita singgah lagi di Mentempe. Masalahnya kan waktu datang kan dari Surabaya ke Bali kan santai, tapi begitu dari Bali ke Surabaya, gue harus booking ferry dulu kan. Gue booking ferry-nya terlalu optimis, jadi waktunya mepet nih. Gue bilang, gimana, jadi nggak nih Mentempe? Jadi katanya. Telepon dulu, suruh masak. Udah, telepon dulu, tolong masakin ya. Iya. Akhirnya, dengan resiko ketinggalan ferry, kita mampir lagi di Gilimanuk, di Mentempe, beli lagi kotak, terus nyetir sampai di Banyuwangi. Nah, di daerah Banyuwangi itu ada daerah namanya Tepos. Gue nggak tahu kenapa namanya Tepos. Ada rest area. Di situ berhenti, buka, makan. Masih enak loh. Gue bilang, kok ngajar nih kok enak ya? Betutu aja ya, padahal betutu itu termasuk salah satu yang cukup populer lah ya, kalaupun tidak, maksudnya dia nggak eksotik banget gitu. Maksudnya kayak betutu mah masih sering didengar lah, ayam betutu gitu kan, bebek juga kan, bebek betutu gitu. Tapi kayak itu aja tuh banyak yang nggak tahu gitu. Iya, betul. Jadi masakan Bali tuh menurut gue tuh salah satu hidden gems lah di kuliner Indonesia gitu. Betul. Itu nggak perlu jadi ahli-ahli kuliner banget lah kayak Harnes gitu. Tapi maksud gue, kalau lu tahu makanan Bali, lu punya sesuatu untuk diceritain gitu. Iya, betul. Itu. Kalau ditanya sekarang masakan Bali apa, kecuali lu orang Bali ya, kalau lu orang Bali mah ya wayahna gitu. Iya. Bukan nih wayannya. Ya lu tahu lah cara makannya atau menunya apa aja gitu kayak. Tapi kalau lu bukan orang Bali, lu nggak tahu kalau makanan Bali itu biasanya palingnya kalau di warung atau di restoran nih, kalau di rumah mah nggak tahu deh. Itu pasti kan nasi terus sejenis sayuran. Lawar istilahnya. Lawar atau kayak urap-urapan itu. Iya, urap-urapan itu lawar tuh. Lawar. Kalau nggak pelecingan gitu, pakai kacang tanah goreng gitu, sambal mata, sambal ulek gitu.
Nah, baru lauknya gitu. Baru lauknya, betul. Lauknya bisa ayam suwir, bisa ayam betutu, bisa ikan, bisa. Nah, ini gue mau ngetes nih. Nasi Bali itu kan biasa pakai tangan ya. Iya. Lu inget nggak Van bahwa kita pernah survei untuk tur Jalan Sutra ke Bali sama Andrew? Ya, dulu kan pernah ada sama Andrew ya. Soalnya waktu itu gue inget banget, gue nggak jadi ikut turnya. Apa akhirnya lu yang ikut ya? Gue lupa juga. Enggak ya. Juga. Gue waktu itu survei sama almarhum Andrew dari Jalan Sutra. Karena gini, di depan yang wayang Batu Bulan itu, bukan wayang sih itu ya, barong, wayang sih. Cecak. Tari barong, tari barong. Di seberangnya itu, karena kalau turis-turis lagi nonton itu, supir-supirnya makan di seberangnya, katanya nasi campur Bali gitu. Iya. Gitu, cobain lah gitu kan, kesana waktu survei, besokannya sakit perut kan. Nggak kuat kita lumayan. Tapi nasi, kalau teman-teman ke Bali ya, menurut gua ini yang salah satu yang Pak Bondan sayangkan gitu ya, nggak perlu takut sama babi guling, tapi banyak alternatif nasi ayam yang aman gitu ya, nggak mengandung babi gitu, yang halal ya. Ada juga nasi ayam Bu Oki misalnya, nasi ayam tuh macam-macam. Jadi nasi ayam itu bukan ayam betutu, beda. Dia ayam penyet juga. Bukan ayam penyet juga. Dia pakai ayam yang disuir-suir gitu khasnya. Suir-suirnya itu pakai cabai ya, jadi warnanya merah. Kalau istilah Balinya pelalah itu namanya. Iya. Ayam pelalah. Itu banyak juga Van alternatif nasi ayam. Kriuk-kriuknya pakai kulit ayam. Iya betul. Kriuk-kriuknya pakai kulit ayam atau usus digoreng kering gitu. Pakai itu juga. Itu salah satunya di di Nusa Dua juga ada, tapi di jalan ke Uluwatu ya, di daerah Ungasan situ ada satu tuh nasi ayam Bu Oki, itu terkenal juga gitu. Jadi ada nasi ayam, bahkan kayak nasi ramsan biasa lah gitu, nasi jinggo misalnya kan. Iya, nasi jinggo. Itu kan juga maksudnya versi halal banyak gitu. Banyak ya. Oh ya. Kalau ngomongin versi halal Bali, ada satu lagi yang kita suka lupa, ikan, Van. Karena kan memang budaya Bali itu kan banyak laut ya. Iya. Itu justru mereka banyak makan ikan. Kalau kata Dono Kasino Indro dulu, Pulau Bali itu dikelilingi laut. Semua pulau juga dikelilingi laut. Nah, itu di daerah timur ya, arah ke Karangasem, agak jauh sih. Ada objek wisata namanya Goa Lawa. Di dekat situ ada restoran, atau sebenarnya bukan restoran, itu mah warung ya. Namanya Mertasari. Mertasari tahu ya. Itu adalah di Klungkung. Iya, Klungkung betul. Di kabupatennya Klungkung. Itu menjual segala sesuatu dari ikan tuna. Iya. Dan itu juga lucu. Lu kalau nggak ada menunya gitu. Sate lilit ya. Sate lilit betul. Lu nggak ada menunya. Nggak ada menunya. Lu datang berapa ya Pak? 4 orang. Oke. Dan itu menurut gue ya adalah salah satu indikator rumah makan atau warung yang genah. Lu nggak ditanya menu, lu nggak ditanya lu mau beli apa, lu cuma ditanya berapa orang. Gue ke semua warung makan yang memperlakukan customernya kayak gitu, nggak pernah nggak enak. Iya, rata-rata enak. Begitu kita datang masuk, berapa orang Pak? Segini. Warung sate ada yang kayak gitu. Iya betul. Berapa orang Pak? Bertiga, udah duduk aja terus. Tentu datang yang satenya buat 3 orang. Iya betul. Ini juga di Mertasari gitu. Jadi kita berapa? 5 orang. Oke, nanti dia sediain balik lagi lawar, plecing, ya kan, plecing, nasi bakul, tum itu pepes ikannya Bali ya, sama sate lilit, sama nasi, sama mata, sama sop ikan, ada supnya juga, sama kacang goreng betul. Wah, itu sate lilit menurut gua ya paling enak itu di situ tuh, yang umum loh ya, yang nggak usah di booking dulu. Itu tuh paling enak karena ya bahannya apa ya, ikan sama rempah-rempah udah, karena kebanyakan kalau sate lilit itu ada yang bikin dengan tepung kan, biar dagingnya lebih banyak gitu kelihatannya kan, tapi di situ tuh bener-bener dari ikan tuna, nggak pakai filler betul, nggak pakai filler ikan. Wah itu mantap banget. Itu banyak juga makanan lautnya Bali yang menarik ya. Itu juga apa jukut apa kayak urapan tapi dari rumput laut. Oh iya. Namanya bulung ya. Rujak bulung namanya. Rujak bulung. Iya, kalau ditanya halal nggak? Oh halal banget itu. Dari laut soalnya. Dan tidak mengandung protein hewani sama sekali gitu. Iya. Ini kan cuma rumput laut pakai cuka, kayaknya sih cuka aren ya kayaknya ya, gue nggak tahu juga, sama minyak kelapa gitu, sama
bawang-bawang gitu, enak banget itu. Iya, itu kalau itu kan rujak bulung. Cuman ada lagi rujak kuah pindang Bali rujak itu. pindang. Itu Nah, kan rujak rujak kuah buah, pindang. kan? Iya, Rujak tapi buah itu. gue itu kan salah satu syaratnya survei 100 Manyus. Gue cobain rujak kuah pindang. Jadi kita dipaksa untuk nyobain sesuatu yang kita biasa nggak beli. Pertama tipat cantok. Kalau tipat cantok tipat itu cantok. kayak lotek ya. Buat gue tuh mirip sama lotek gitu. Tupat gitu ya. Cuman nggak ada kencur. Apa bumbunya beda sedikit. Nah, pas giliran rujak kuah pindang, itu teh rujak. Kalau lu rujak itu kan yang dibayangin tuh kuahnya dari kacang ya, manis atau apa. Ini kuahnya gurih dari kuah Dari ikan, kaldu ikan gitu kan. Gua makan itu ya, terus pedas gitu, terus kuahnya gurih gitu. Gue bilang waktu itu sama Lydia apa ya, gue bilang, Lid ini kromosom X ya, gue menolak makanan ini. Bukan makanan cowok. Makanannya feminin sekali. Feminin sekali ini. Ini apa ini gitu. Gue nggak biasa karena gue berharap bumbunya tuh manis gitu, manis atau nati kan. Ini kuahnya kuah ikan, kuah pindang, betul-betul kuah pindang gitu. Gue bilang, isinya buah-buahan. Isinya buah-buahan gitu. Gurih dan pedas ya kan. Ya oke, glutamatnya tinggi karena dari ikan kan. Dari ikan glutamatnya tinggi gitu. Gurih banget. Ya itu mah udah termasuk yang aneh tuh kan, kayak rujak kuah pindang gitu kan, kayak udah mulai acquire taste lah. Lu mesti acquiring cita rasa itu ke hidup lu, baru lu bisa menikmati gitu. Tapi yang umum-umum juga emang banyak yang Nah, nggak tahu. masalahnya Van, sebenarnya tempat-tempat makanan rujak kuah pindang, tipat cantok itu sebetulnya umum, cuman nggak disamperin turis. Nah, jadi teman-teman kalau ke Bali nih mungkin bentar lagi vaksin kelar, kita udah bisa ke Bali lagi dengan aman gitu ya. Banyak tempat-tempat itu yang makan orang Bali semua. Iya. Waktu gue survei karena di Pertasari itu sih orang Bali semua. Dari mana gue tahu itu orang Bali? Karena pakai baju PNS. Iya Kan nggak betul. mungkin turis. Sininya Pemda Bali. Kan nggak mungkin turis. Iya. Jadi apa ya? Gue menganjurkan teman-teman ya, coba lihat yang rata-rata banyak orang makan, misalnya orang Balinya makan gitu, cobain karena makanan-makanan itu unik gitu, yang nggak bisa ditemuin sama kita di Jawa gitu kan, beda rasanya. Dan kalau kayak ini halal nggak ya? Tanya aja. Iya, tanya aja. Dikasih tahu kok. Gue pernah makan yang salah satu yang paling unik itu lawar kambing, Van. Ada loh lawar kambing, jadi lawarnya dari kikil. Kikil kambing itu yang biasa dibikin tujang, ini dibikin lawar sama dia. Itu menarik juga. Terus lawar kuir itu entok. Ya, dari daging entok. Itu juga pernah makan juga, lumayan lah, menarik lah gitu. Dan Bali itu punya, nah yang namanya rujak kuah pindang dan lawar itu kan sebetulnya bahasa kerennya plant-based cuisine. Atau apa ya? Bukan vegetarian ya? Bukan plant-based lah. Kayaknya vegetarian juga bisa sih. Soalnya suka pakai apa kayak bukan terasi apalah gitu, tapi ada. Oh iya. Kalau pakai terasi ya betul. Oh iya benar, Bali itu susah untuk menyesuaikan ke vegetarian karena terasi. Tapi kalau nggak dikasih terasi, ya dia bisa jadi vegetarian. Kalau gitu. makanan vegetarian yang khas Bali itu adanya di Ubud, tapi bukan khas Bali beneran. Khas bule Bali. Iya betul. Ada apa? Ya itu plant-based food. Tapi Bali itu punya kuliner yang menarik dan ada konsep kesehatannya, Van. Nah ini satu hal yang karena sekarang kalau kita nih di Jakarta ya berpikir makanan sehat, yang dipikir apa? Salad kan? Iya. Nah kadang-kadang di rumah istri gue tahu-tahu gue pesen nih apa? Salad 1 bowl sama mayones. Gue paling sebel tuh. Lu tahu nggak ini kalorinya lebih banyak, mending lu beli pecel aja. Gue lebih suka makan pecel daripada ini gitu ya. Pakai chicken strip segala macam. Gue bilang, aduh, kalau makan chicken strip ya sekalian sama nasi. Chicken strip sama sayur kan kagok gitu ya. Jadi sebetulnya ada konsep-konsep. Nah, gue pernah ngobrol sama satu orang chef Bali ya, yang di Tejakula, Bali Utara. Itu dia tahu mengenai balancing makanan ala Bali gitu. Gue yakin di setiap daerah di Indonesia juga sebetulnya punya. Cuman yang tercatat kan yang gue ngobrol yang Bali ya. Jadi ada warna-warnanya. Kalau yang makanan yang hijau-hijau gabung dengan yang putih. Nanti yang merah dengan yang coklat gitu kan. Terus misalnya gini gitu, terus dia bilang babi guling juga itu nggak boleh dimakan setiap hari, Mas. Loh, kenapa? Karena ada aturannya. Secara adat itu nggak boleh setiap hari makan babi guling, ada waktunya.
3 bulan sekali. Kan kalau diikutin semua jadi sehat ya, bener juga sih. Iya, bener. Ya kan ada aturannya gitu. Ini hari ini makan apa, hari ini makan apa. Itu rupanya udah ada aturannya. Nggak selalu selet-seletan gitu. Ya itu juga penting karena kita perlu tahu untuk tahu itu, maksud gue gini, untuk tahu itu lu mesti ketemu sama orang Balinya. Iya. Meskipun lu turis ya, maksudnya ya kita kesana jarang lah yang ngantor bener pindah lah kalau itu mah bukan turis. Tapi kalau jalan-jalan ke Bali gitu kan kita turis. Kadang kan diantar tuh sama yang nyetir atau yang jadi guide-nya gitu. Perhatiin dianya makannya di mana. Iya. Itu yang kita ikutin atau kita tanya aja gimananya, maksudnya orang Balinya sendiri makannya di situ lo akan menemukan makanan Balinya. Iya. Gitu. Bahkan ada beberapa menu yang nggak ada di restoran. Jadi Pak Bondan waktu itu bilang salah satu yang gue inget banget tuh ikan mesanten, dia bilang. Oke. Coba cari di seluruh restoran nggak ada. Akhirnya kita panggil ya itu dari driver kita, lu punya kenalan tukang masak nggak? Bisa nggak masak menu ini? Dia bilang, oh bisa, tukang masak pura di dekat rumahnya dia bisa masak ini. Ya udah, kita panggil aja, datang, terus dia minta masakin biar kita bisa rekam prosesnya juga. Ayam mesanten itu, lu tahu bubur ikan. Ada ayam mesanten juga, ada ikan. Tapi yang membuat gua kagum rasanya itu yang ikan, karena lu tahu bubur Pontianak yang bubur terus dimasukin ikan mentah, nasi, ya kan? kasih ikan, guyur kuah. Ya betul, nasi kasih ikan diguyur kuah, nanti ikannya kan dimatangkan oleh kuah itu. Jadi rasanya jusnya kan keluar kan. Ini sama tapi pakai santan. Oh. Okay. Jadi setengah mateng, santannya panas, dan itu kan manasin santan nggak bisa langsung, mesti pelan-pelan gitu. Sampai panas, ikannya setengah mateng masukin ke situ telep gitu. Jadi itu richness dari santannya termasuk jus dari si ikannya. Waduh, gue bilang ini enak banget. Bapak kenapa nggak buka restoran? Nggak bisa Pak, ini kan makanan saya di rumah. Ya kenapa nggak dijual? Mana ada yang mau makan? Yang makan kan keluarga saya katanya. Gua nggak ketemu. Padahal itu enak pisan. Aduh gila gue bilang. Persis kayak gue pernah makan di tempatnya Haras dikasih disuguhinnya tuh ayam kacang. Oh iya. Itu enak banget itu. Gue tanya ini enak banget hari ini mah nggak ada di restoran, di rumah gitu. Kalau ada yang jual di restoran tuh kayak orang bertanya kenapa? Iya. Kenapa kita ke restoran makannya ini? Iya betul. Itu dipikir tentang ayam mesanten gitu. Ikan mesanten gitu. Terus ada juga ayam cundang. Ayam cundang itu lucu Van. Dia itu ayam dari ayam jantan yang kalah tarung. Jadi kalau di Bali itu adu ayam yang kalah tuh dimasak rupanya. Nah, daging ayam itu kan keras. Iya, jadi jago, ya. supaya empuk sama dia dicincang dibikin kayak bakso. Jadi itu disebutnya pentol ayam cundang gitu. Dia nyebutnya bakso itu pentol. Jadi lebih kecil-kecil gitu sama ada kuahnya. Meatball of loser chicken. Yes. Bahasa Inggris gue bilang lucu nih. Terus ditanya sama orang Perancis, nih bikinnya gimana? Beli 2 ayam jago, aduin dulu. Kalau kalah baru dimasak. Itu peraturannya begitu. Kalau nggak boleh gitu kan. Orang Perancis kan iseng lah, ayam dikebiri lah. Kalau di Bali ada ayam diadu dulu. Kalau belum diadu nggak boleh dimasak gitu. Itu menarik lah, dan itu orang makan pasti gini ya, ini yang kalah aja enak apalagi yang menang. Itu macam-macam tuh, ada nyat-nyat juga. Nyat-nyat itu bumbu basi santan gitu ya, yang dimasak sampai raat gitu bahasa Sundanya, sampai nyemek gitu. Itu ada mujair nyat-nyat, ada bebek nyat-nyat gitu. Oh ya, bebek crispy Van. Oh, bebek crispy. Itu juga yang paling gampang diekspor keluar Bali deh itu ya. Iya, gue juga bingung bebek itu kan di seluruh Indonesia ada ya. Tapi yang kepikir ngegoreng sampai kering, terus empuk gitu ya, nggak keras, terus disajiin sama acar, ya kan, sama nasi, sama pelecing juga gitu ya. Itu cuman dari Bali loh. Iya. Dan yang paling enak juga di Bali gitu. Dan gue tuh inget ya, mungkin ada 15 tahun yang lalu kali, gue pernah makan di bebek tepi sawah yang sekarang buka di mal-mal itu, pada saat dia masih bedeng, masih di tepi sawah. Ya sampai sekarang juga di tepi sawah, tapi sawahnya belum dibeli sama dia. Tadinya sawahnya masih punya petani ya. Jadi dulu gue inget karena itu bedeng gitu ya. Pas gue kesana lagi, buset kok jadi tempat wisata. Sawahnya udah dibeli sama bebeknya.
Jadi itu bukan bebek tepi sawah sekarang, bebek punya sawah sekarang di sini mereknya. Dan itu bebek goreng juga simple, tapi nggak tahu kenapa ya. Di Bali yang bisa bikin begitu ayam apa crispy. Ya itu lu bilang kan, sekarang kalau yang itu di mall-mall udah mulai ada lah. Iya. Itu lah. Dulu tuh ngeliatnya gini, kayak bebek tepi sawah gitu atau bebek goreng Bali gitu. Orang tuh tidak melihat itu sebagai makanan Bali gitu. Orang tuh Iya, betul. Itu apa? Bebek goreng enak aja gitu. Iya, Bebek iya, goreng enak. iya. Dia bukan makanan Bali kan? Iya di Bali ada. Ya di Bali ada. Tapi kayak ini makanan Bali bukan. Nggak tahu gitu, orang tuh nggak paling nggak itu Iya. makanan Bali pakai sambal makasih gitu. Iya. Tapi apakah itu makanan Bali? Ya orang banyak yang nggak ngeh. Nah. Iya. Makanya menurut gue makanan Bali itu masih rada kekunci lah gitu ya di Balinya gitu. Iya. Di luar Bali itu belum populer. Jadi kalau nyari restoran Bali aja di Jabodetabek gitu, di Serpong sih ada. Ntar gue kasih tau. Ada di yang lumayan gitu ya. Nah, ya kalau dibilang wah jauh lah sama yang di Bali mah, ya iya. Ya iyalah. Serpong kan jauh sama Bali. Iya. Iya. Jadi, tapi ya lumayan lah buat kangen-kangenan mah gitu. Tapi di luar itu rada susah ya nyarinya gitu. Coba aja kalau nggak percaya lu Gojek gitu kan, tadi gua bilang Iya, itu rada sama susah. mata doang gitu. Rada susah. Tapi Begitu lu tentang cari bebek itu, tepi gitu, sawah ya, ada. ada satu hal nih ya. Gue pernah nyobain bebek tepi sawah yang di Jakarta. Pada saat dia baru buka, gue cobain, pengen cobain nih, udah lama daripada susah ke Bali kan kita makan di situ aja. Pas gue makan, gue pulang, temen gue nanya, menurut lo enak nggak? Mungkin karena gue udah ke bebek tepi sawah yang di Bali, ya. Value bebek tepi sawah, makan bebek tepi sawah, itu value-nya ada di sawahnya. Begitu bebeknya dibawa ke mall, ya oke enak sih gitu kan, is perfectly apa namanya executed gitu ya, nggak mentah dan sebagainya. Tapi kok gue jadi kangen sama sawahnya. Karena di Bali kan makannya betul-betul di pinggir sawah gitu loh. Ada umbul-umbul, angin sepoi-sepoi gitu. Di depannya nggak ada yang nawarin apartemen. Bagi-bagi brosur. Iya betul, gak ada yang bagi-bagi brosur. Ya mudah-mudahan vaksin bisa cepat selesai ya Pan ya, sehingga kita bisa kembali lagi. Jalan-jalan. Ya. Nah kalau jalan-jalan kembali lagi ya itu explore lah. Ya ke McD ke KFC nggak apa-apa. Iya, nggak Karena apa-apa. McD sama KFC Bali itu beda. Karena mereka di Bali. Kumpulin bonnya gitu kan. Jadi Iya. oleh-oleh coba bon McD Bali. Tapi ya kalau mau explore ke gang-gang, ke warung-warung, ke restoran-restoran yang teman-teman kita yang orang Balinya sendiri makan di situ. Kita Nah, cobain. Kita cobain karena banyak banget rasa yang unik yang kita dapetin padahal baru nyebrang satu selat. Ya kan, belum selat-selat yang lain. Oke, terima kasih. Kalau yang abis ini lapar, mau Iya. pesen makanan Bali, Ayo. bisa lihat coba ya. Nanti kita kasih tahu yang dekat-dekat sini di mana. Gue juga kayaknya kita tahu tempat yang sama. Cepet juga dia kalau soal makanan ya. Walaupun diem-diem gini kayak Batman. Tapi tahu dia kalau makanan. Boleh rekomendasi kalian tentang makanan Bali di komen juga di yang ada di Jabodetabek atau di Palembang atau di Iya. Medan atau di Semarang. Tulis biar kita semua makin kenal sama makanan Bali yang enak itu. Ya, ya. Terima kasih udah dengerin. Jumat berikutnya. Saya- Saya Kataria. Saya Harnas. Hai. Bye. Gimana?